Filosofi. Pernahkah kalian bertanya, apa tujuan hidup, bagaimana cara menjadi bahagia, atau bagaimana cara menghadapi masalah dengan baik? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu telah dipikirkan oleh manusia sejak zaman dahulu. Dari situlah lahir yang namanya filosofi. Secara sederhana, filosofi adalah cara berpikir untuk memahami kehidupan dan mencari kebijaksanaan. Filosofi membantu manusia menemukan cara terbaik untuk menjalani hidup, menghadapi masalah, dan memahami dirinya sendiri. Kata filosofi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti cinta terhadap kebijaksanaan. Karena itu, filosofi sering dikaitkan dengan usaha manusia untuk menjadi lebih bijak dalam melihat dan menjalani kehidupan. Filosofi bukan hanya untuk para ilmuwan atau orang-orang pintar. Filosofi bisa diterapkan oleh siapa saja dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita belajar dari pengalaman, merenungkan kesalahan, atau mencari makna dari sebuah peristiwa, sebenarnya kita sedang berfilsafat. Setiap filosofi memiliki cara pandang yang berbeda tentang kehidupan. Ada yang mengajarkan tentang ketenangan dalam menghadapi masalah. Ada yang mengajarkan hidup selaras dengan alam. Ada yang mengajarkan tanggung jawab atas pilihan hidup. Dan ada juga yang mengajak kita mencari makna hidup itu sendiri. Meskipun berbeda-beda, semua filosofi memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu manusia menjalani kehidupan dengan baik dan lebih bijaksana dan lebih bermakna. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas 5 filosofi yang paling terkenal di dunia yang hingga saat ini masih mempengaruhi cara berpikir jutaan orang, yaitu Stoicisme, Taoisme, Eksistensialisme, Konfusianisme, dan Nihilisme. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Raffelion agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik seputar kehidupan, pengembangan diri, dan filosofi. Yang pertama, Stoicisme. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Filosofi pertama adalah Stoicisme. Stoicisme lahir di Yunani kuno, mengajarkan satu prinsip sederhana, namun sangat kuat. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan. Dalam hidup, ada banyak hal yang tidak bisa kita atur. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, pendapat orang lain, masa lalu, atau kejadian yang tiba-tiba datang dalam hidup kita. Namun kita selalu belajar mengendalikan pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Banyak orang menderita bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena mereka terus memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali mereka. Misalnya, ketika seorang menghina kita, kita tidak bisa mengendalikan apa yang dia katakan, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Stoicisme mengajarkan bahwa ketenangan sejati datang ketika kita berhenti memaksakan diri untuk mengendalikan segala sesuatu. Filosofi ini sangat relevan di zaman sekarang ketika banyak orang merasa cemas karena terlalu memikirkan masa depan atau terlalu menyesali masa lalu. Pesan utama Stoicisme adalah fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan apa yang tidak bisa kamu ubah. Yang kedua, Taoisme. Mengalir bersama kehidupan. Filosofi kedua adalah Taoisme. Taoisme berasal dari Tiongkok dan banyak dikaitkan dengan seorang filsuf bernama Lao Tzu. Jika Stoicisme mengajarkan pengendalian diri, maka Taoisme mengajarkan keseimbangan dan keharmonisan dengan alam. Taoisme percaya bahwa kehidupan memiliki alurnya sendiri. Sama seperti sungai yang mengalir menuju lautan, hidup juga bergerak sesuai jalannya. Masalah muncul ketika manusia terlalu memaksakan segala sesuatu. Kita ingin sukses secepat mungkin. Kita ingin semua rencana berjalan sempurna. Kita ingin kehidupan selalu sesuai harapan, namun kenyataannya tidak demikian. Taoisme mengajarkan bahwa terkadang kita perlu berhenti melawan keadaan dan belajar beradaptasi. Bukan berarti menyerah, tapi memahami bahwa tidak semua hal harus dipaksa. Air menjadi simbol penting dalam filosofi ini. Air terlihat lembut tetapi mampu mengikis batu yang keras. Air tidak melawan, tetapi air selalu menemukan jalannya. Dari situ kita belajar bahwa ketenangan, kesabaran, dan fleksibilitas seringkali lebih kuat daripada paksaan dan kemarahan. Pesan utama Taoisme adalah belajar mengalir bersama kehidupan, bukan melawan. Yang ketiga, eksistensialisme. Hidupmu adalah tanggung jawabmu. Filosofi ketiga ini adalah eksistensialisme. Filosofi ini menjadi sangat populer karena membahas salah satu pertanyaan terbesar manusia, yaitu apa arti hidup. Menurut filosofi ini, manusia tidak dilahirkan dengan tujuan yang sudah ditentukan. Setiap orang harus menemukan dan menciptakan makna hidupnya sendiri. Tidak ada orang lain yang menentukan siapa diri kita.
Kita sendirilah yang menentukan melalui pilihan dan tindakan yang kita ambil setiap hari. Jika hidup adalah pilihan kita sendiri, maka kita juga bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Banyak orang menyalahkan keadaan, lingkungan, atau orang lain atas hidup yang mereka jalani. Namun, eksistensialisme mengajarkan bahwa pada akhirnya kita harus mengambil tanggung jawab atas arah hidup kita sendiri. Kita mungkin tidak bisa memilih semua keadaan yang terjadi pada kita, namun kita bisa memilih bagaimana kita menyingkapinya. Yang keempat, Konfusianisme, menjadi manusia yang baik. Filosofi keempat adalah Konfusianisme. Konfusianisme berasal dari ajaran seorang filsuf Tiongkok bernama Konfusius. Filosofi ini berfokus pada moralitas, etika, dan hubungan antara manusia. Menurut Konfusianisme, dunia akan menjadi lebih baik jika setiap orang berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan dengan menyalahkan orang lain, bukan dengan terus mengkritik keadaan, tetapi dengan memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Konfusianisme mengajarkan pentingnya kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab, kesopanan, dan kepedulian terhadap sesama. Filosofi ini juga menekankan pentingnya menghormati orang tua dan menjaga hubungan yang baik dengan keluarga. Ketika seorang memiliki karakter yang baik, maka ia akan membawa pengaruh yang baik bagi lingkungannya. Pesan utama Konfusianisme adalah perubahan besar dimulai dari perbaikan diri sendiri. Yang kelima, nihilisme, mencari makna dalam kehidupan. Filosofi terakhir adalah nihilisme. Nihilisme seringkali dianggap sebagai filosofi yang paling pesimis karena berpendapat bahwa kehidupan tidak memiliki makna, bawaan yang diberikan secara otomatis kepada manusia. Namun sebenarnya, filosofi ini mengajak kita untuk berpikir lebih dalam. Jika tidak ada makna yang sudah ditentukan sejak lahir, maka setiap manusia memiliki kebebasan untuk menciptakan makna hidupnya sendiri. Kita bisa menentukan tujuan hidup kita. Kita bisa menentukan apa yang ingin kita perjuangkan. Kita bisa menentukan nilai-nilai yang kita pegang. Dengan kata lain, makna bukan sesuatu yang ditentukan begitu saja, melainkan sesuatu yang dibangun melalui pengalaman, perjuangan, dan pilihan yang kita ambil. Pesan utama nihilisme adalah jika hidupmu tidak memiliki makna bawaan, maka kamulah yang menciptakan makna itu. Kelima filosofi ini memiliki cara pandang yang berbeda, tetapi semuanya mengajarkan satu hal yang sama. Bagaimana manusia dapat menjalani kehidupan dengan lebih sadar, lebih bijaksana, dan lebih bermakna. Terima kasih, subscribe.